Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan menyimak pidato Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya berkenaan dengan nasab Ba'alwi. Jadi Gus Yahya ini sebagai seorang ketua jam'iyah terbesar di Indonesia, juga sebagai seorang kiai besar, dan juga sebagai seorang Jowo tentunya punya cara berbeda untuk mengomentari nasab Ba'alwi. Jadi dari awal-awal pun Gus Yahya ini kelihatannya tidak jelas atau bisa dirangkul pihak sana Ba'alwi maupun pihak sini pro Kiai Imad. Jadi dua-duanya dalam tanda kutip merasa terhibur, merasa dibela. Nah, Al-Ashraf Thaniyah, Al-Thaniyah pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Thaniyah iki. Ya, iki Al-Ashraf Thaniyah iki sing nganti saiki isih nganu, isih mempertahankan nama FAM ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab, iki Al-Ashraf Thaniyah, pengungsi, pengungsi, ngungsi, lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara, orang Jawa. Tetapi setelah kita telaah semakin kesini pernyataan-pernyataan Gus Yahya ternyata banyak berupa sindiran halus, sinisme halus, bukan sarkasme ya, sinisme. Jadi bahasa ini hanya bisa ditangkap dengan cara-cara Jowo, budaya-budaya Jowo, atau orang-orang yang pemikirannya lebih ke filosofis. Jadi orang-orang awam seperti kita ya kadang-kadang letterlek saja. Loh kok ini Gus Yahya begini? Saya pun awalnya begitu. Kok Gus Yahya membela Ba'alwi? Kok enggak mendukung Kiai Imad? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu konsistensi dari Gus Yahya adalah mengatakan saya berhusnudzon. Itu kata kuncinya. Saya takut kualat, banyak karomahnya. Ternyata setelah lama kita membuat video di YouTube ini, ketemulah ternyata husnudzon dan kualat dan karomah inilah yang menjadi andalan Ba'alwi. Jadi dia memang tidak ilmiah, tidak bisa dihadapkan pada sesuatu yang ilmiah, tidak bisa dikanter atau dilawan dengan ilmiah. Jadi penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini jika didebat dengan metode ilmiah, dengan keilmuan, dengan penelitian yang sama, penelitian serupa, dengan kitab-kitab, buku-buku, tes-tes DNA, filologi dan lain sebagainya, tidak akan bisa. Yang bisa apa? Ya husnuzon itu. Husnuzon itu apa? Percaya saja, iman saja, yakin saja. Nggak usah tanya-tanya bukti, nggak usah tanya-tanya referensi, data-data, nggak usah. Husnuzon saja, yakin saja, percaya saja. Jadi seperti sindirannya Kiai Haji Imaduddin, kecuali Ba'alwi itu bisa ditetapkan nasabnya sebagai tersambung kepada Rasulullah harus menggunakan keimanan. Jadi rukun iman yang ketujuh, percaya Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Itu udah bisa menyelamatkan mereka. Jadi umat jangan tanya lagi apa alasannya, apa buktinya, mana kitabnya. Nggak usah, percaya saja. Ketika mereka mengaku keturunan Nabi, ya saya percaya. Sami'na wa ata'na.
Sami'na wa ata'na, amanna. Nah, inilah nyambungnya Kiai Haji Imaduddin dengan Gus Yahya. Jadi dua-duanya menyimpulkan bahwa mempercayai Ba'alwi keturunan Nabi haruslah dengan yakin saja, husnudzon saja. Ditambah lagi dengan kualat-kualat dan karomah. Udah. Kemudian pada kesempatan yang lain Gus Yahya berceramah bahwa silsilah nasab Ba'alwi ini adalah silsilah wayang. Jadi silsilah wayang itu ya sakarepe, tidak butuh referensi, tidak butuh data, tidak butuh validasi, tidak butuh kitab-kitab sezamannya. Wong karangan kok. Namanya juga silsilah wayang, karangan si pembuatnya. Jadi silsilahnya Gatot Kaca, Arjuna, nyambung kemana nggak usah diteliti. Itu tidak akan ketemu, tidak akan ditemukan bukti-buktinya. Kiai Bisri itu pernah nulis kitab judulnya Silsilah Wayang. Jadi di situ, nah kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno sebetulnya. Dulu itu saja Kiai Bisri itu pernah menulis silsilah wayang. Jadi mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Itu ditulis oleh silsilah wayang jadi kitab. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Dan penegasan terakhir dari Gus Yahya adalah pidato kemarin yang juga mengatakan saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Habib ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga kan beliau tidak mengait-ngaitkannya dengan masalah ilmiah, tidak bisa diilmiahkan. Harus dengan keyakinan saja. Kemudian beliau juga mengatakan nasab yang valid dari Ba'alwi itu ya hanya sampai ke kakek saja. Itu bisa ditelusuri, kakek buyut lah begitu. Tapi untuk buyut sampai ke sana ya nggak bisa divalidasi. Tetap kita pakai kepercayaan saja. Dan beliau juga menyatakan bahwa keturunan Nabi, keluarga besar Nabi, Ahlul Bait, Bani Hashim, Bani Muthalib dan lain-lain itu golongan yang tidak boleh menerima zakat, sedekah, infak. Dan ini beliau sindirkan kepada Habib Ali yang ada di situ. Jadi alasan beliau menunjuk Habib Ali untuk jadi ketua Lazisnu itu, lembaga amil zakat infak sedekah NU, karena beliau tidak menerima sedekah. Tetapi pada kenyataannya bagaimana? Habib-habib yang ada di Indonesia ini, apakah menolak sedekah, menolak infak, menolak zakat? Jauh panggang dari api. Jauh antara klaim dengan kenyataan. Yang bagus dia nikmati, yang jeleknya dia tidak nikmati. Jadi ini memperlihatkan adanya penyalahgunaan nasab itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah begitu jelasnya Gus Yahya dalam menyindir Ba'alwi. Pertama, memang tidak bisa diilmiahkan karena kita harus husnudzon saja. Kedua, masalah menerima zakat, infak, sedekah itu kalau memang benar-benar keturunan Nabi, mereka akan menolak. Dan yang ketiga, nasab Ba'alwi itu tidak bisa diverifikasi lagi secara ilmiah setelah kakek buyut. Jadi kesananya itu tidak ada relevansinya dengan bahasan-bahasan fikih. Jadi nggak usah dibahas, nggak usah diteliti lagi. Yang saya hormati Ketua Lazisnu Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang kiai
cerita ke saya katanya, ada orang datang ke saya, dia bilang katanya saya ini termasuk zuriyah Kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa gitu. Terus saya bilang, enggak mungkin, enggak percaya saya. Loh enggak, ini saya punya catatannya, itu ngarang itu pasti, enggak mungkin, enggak. Terus saya tanya, kenapa kok sampean kan lumayan kalau sampean diakui sebagai zuriyah Kanjeng Nabi, saya bilang. Lumayan gimana, rugi saya. Rugi gimana? Loh kalau saya zuriyah saya tidak boleh terima zakat dan repot saya. Yang saya hormati Ketua Lazisnu Al-Habib Ad-Duktur Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Lazisnu ini, yaitu untuk menghemat overhead supaya tidak perlu ada budget dari Lazisnu ini untuk ketuanya, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib ini haram menerima sedekah. Ya pokoknya khususnya begitu. Lah sementara dalam muamalah ini sebetulnya yang yang relevan secara fikih ini ya paling-paling kepastian nasab itu sampai kakek atau kakek buyut lah maksimal. Yang relevan tuh. Selebihnya itu sebetulnya secara aplikasi fikihnya itu tidak relevan. Relevannya itu untuk apa? Untuk memastikan wali nikah itu yang supaya kalau ada yang nikah walinya jelas, ya, nasabnya jelas. Kalau di atas Mbah Buyut itu masa canggah jadi wali nikah kan tidak mungkin, jadi tidak perlu dicek sudah kalau sudah di atas. Jadi cukup jelas ya bagaimana maksud ucapan dari Gus Yahya Khalil Stakuf yang kelihatannya membela Ba'alwi, tetapi sebenarnya adalah menyindir secara halus bahwa Ba'alwi ini tidak bisa diteliti, tidak bisa diyakinkan secara ilmiah. Dan ini juga sebenarnya sejalan dengan pahamnya Gus Najih yang sudah dibuatkan videonya kemarin, bahwa umat Islam harus percaya saja, yakin saja udah terhadap nasab Ba'alwi ini, nggak usah pakai komen macam-macam. Termasuk Gus Fahrur dan lainnya pun sebenarnya tidak ada argumen-argumen ilmiah yang bisa disodorkan, kecuali hanya husnuzon saja, yakin saja. Itulah selemah-lemahnya kepercayaan. Dan orang-orang yang punya penalaran ilmiah ingin berpegang kepada ilmu, maka mereka akan melepaskan semua itu dan percaya, yakin terhadap keilmuan dan penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.